Kembali lagi di Dunia Wali Channel, membumikan kisah para wali meniti jalan ilahi. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang wali yang dianggap gila, yaitu Sa'dun al-Majnun. Kisah ini bermula ketika Dhunnun al-Misri keluar menuju kuburan Abdullah bin Malik. Di sana Dhunnun al-Misri ini melihat seseorang yang agak aneh. Dia berhenti, kemudian Dhunnun mendekati orang itu. Ternyata orang itu adalah Sa'dun al-Majnun. Untuk memastikan, maka Dhunnun ini bertanya, "Apakah Anda Sa'dun?" Orang itu menjawab, "Ya, saya Sa'dun." Dhunnun kemudian bertanya, "Apa yang Anda lakukan di sini, wahai Sa'dun?" Sa'dun menjawab, "Orang yang menanyakan apa yang saya lakukan adalah orang yang mengingkari apa yang saya lakukan. Jika orang tersebut mengetahui apa yang saya lakukan, lantas apa gunanya dia bertanya?" Jawab Sa'dun kepada Dhunnun al-Misri. Dhunnun kemudian berkata, "Wahai Sa'dun, mari kita menangisi badan ini sebelum ia hancur." Kemudian Sa'dun menangis dan berkata, "Menangisi saat kedatangan di hadapan Allah itu lebih utama daripada menangisi badan. Jika ada kebaikan pada badan, maka kebaikannya di hadapan Tuhannya lebih banyak daripada kehancurannya. Jika ada keburukan pada badan, maka keburukannya di hadapan Tuhannya lebih buruk daripada kehancurannya di kuburan. Andai saja tubuh ini ditinggalkan dalam kondisi hancur, tanpa dibangkitkan dan tanpa diperhitungkan di kuburan. Wahai Dhunnun, jika engkau masuk neraka, maka tidak ada gunanya bagimu bila ada orang lain yang masuk surga. Jika engkau masuk surga, tidak berbahaya pula bagimu bila orang lain juga masuk neraka." Dhunnun kemudian membacakan satu ayat, surat At-Takwir ayat 10. Di sana Allah berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas suhufu nusyirat." Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia itu dibuka. Seketika itu pula Dhunnun al-Misri kemudian pingsan. Saat dia sadar kembali, dia mengusap wajahku dengan ujung bajunya sambil berkata, Sa'dun berkata kepada Dhunnun al-Misri, "Wahai Dhunnun, adakah orang yang lebih mulia darimu jika engkau mati di tempat ini?" Di lain waktu, Dhunnun al-Misri ini bertemu kembali dengan Sa'dun di sebuah pemakaman di Basrah. Dhunnun melihat Sa'dun sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang sangat keras sekali. Terdengar suara ahadun 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 ahad, ahadun ahad, wahai Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemudian Dhunnun mengucapkan salam kepada Sa'dun, dan Sa'dun menjawab salam Dhunnun al-Misri. Dhunnun kemudian berkata kepada Sa'dun al-Majnun, "Demi zat yang Anda bermunajat kepadanya, mohon berhentilah wahai Sa'dun." Sa'dun kemudian berhenti dari bermunajat, lantas ia berkata, "Katakanlah apa maumu wahai Dhunnun al-Misri." Kemudian Dhunnun berkata, "Wahai Sa'dun, mohon berikan saya ini nasihat untuk saya ingat, atau sebuah doa." Lalu Sa'dun bersyair, "Wahai pencari ilmu, di sini, ya di sini, sumber ilmu itu ada di dadamu. Jika engkau ingin tinggal di surga, maka menangislah sampai air matamu bercucuran di jenggotmu, dan bangunlah saat para pejuang bangun, lalu berdoalah sampai dia berkata, 'Baiklah, akan kupenuhi semua doa-doamu.'" Selanjutnya Sa'dun pergi sambil berdoa, "Wahai penolong orang yang meminta tolong, tolonglah diriku." Kemudian Dhunnun berkata, "Lembutlah kepada dirimu wahai Sa'dun, semoga Allah melihatmu dengan penuh kasih sayang." Lalu Sa'dun melepaskan tangannya dari tangannya Dhunnun al-Misri dan berlari sambil bersyair,
Salam bagi tempat yang baik, salam mata yang bertanya-tanya tidak akan tertidur. Jika suatu hari kelopak matanya tertutup, sepercik api akan membangunkannya. Kemudian Sa'dun lari dan pergi meninggalkan Dhunun al-Misri di pemakaman di Basra. Di lain waktu, Dhunun al-Misri ini berjumpa kembali dengan Sa'dun al-Majnun. Kali ini ia menjumpai Sa'dun di salah satu gang yang kecil di kota Mesir. Ia berjumpa dengan Sa'dun yang terkenal dengan Al-Majnun, Sa'dun si gila. Dilihatnya Sa'dun ini memakai jubah wol baru yang bertuliskan suatu syair. Sa'dun memasukkan kepalanya ke dalam jubah itu. Kemudian Dhunun al-Misri mengucapkan salam dan Sa'dun menjawab salamnya. Kepada Sa'dun kemudian Dhunun ini berkata, "Wahai Sa'dun, mohon berhenti sejenak dan izinkan saya ini melihat dan membaca apa yang terdapat di dalam jubahmu itu." Lalu Sa'dun berhenti dan Dhunun al-Misri ini membaca syair-syair yang ada di dalam jubahnya Sa'dun. Di lengan kanannya tertuliskan sebuah syair, "Engkau telah bermaksiat kepada Tuanmu, wahai orang yang bersuka cita. Tak seharusnya engkau ini bertindak demikian, wahai seorang hamba." Di lengan kiri jubahnya terdapat dua bait syair. "Celakalah orang yang memakan roti yang diberikan tuannya yang lembut, tapi dia menentang Tuhannya yang maha agung dan maha penyayang." Kemudian di belakang jubahnya ada dua bait juga yang berbunyi, "Setiap hari dia lewat mengambil bagianku, menghilangkan dua kenikmatan dariku, dan ia berlalu nafsu. Cukuplah maksiatmu dan bertobatlah. Maksiat bagi hamba bukanlah sesuatu yang patut." Lalu kemudian di tangannya ditulis juga dua bait syair. "Wahai kedudukan tinggi yang tidak diharapkan, kami dari tanah, selamat jalan. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah sarana, dan bersama kematian sama saja semua kedudukan." Kemudian di tongkatnya juga terdapat syair yang berbunyi, "Berbuat baiklah dan takutlah terlalu asyik dengan dunia. Ketahuilah bahwa engkau setelah mati akan dibangkitkan. Sadarilah bahwa apa yang engkau lakukan akan diperhitungkan, dan apa yang akan engkau tinggalkan akan diwariskan." Itulah syair-syair yang terdapat di dalam jubah Sa'dun al-Majnun yang dibaca oleh Dhunun al-Misri. Lalu kemudian kepada Sa'dun, Dhunun ini berkata, "Wahai Sa'dun, engkau sangat bijak bestari sekali. Sungguh engkau sangat bijak sekali. Engkau sama sekali tidak gila. Hanya orang-orang bodohlah yang menganggap engkau ini adalah orang yang gila." Lantas kemudian Sa'dun menjawab, "Wahai Dhunun, organ tubuhkulah yang gila, tapi hatiku sama sekali tidak gila." Setelah itu Sa'dun berpaling dan pergi meninggalkan Dhunun al-Misri di sebuah gang yang kecil di kota Mesir sendirian.